Astaga. Ayo Mas, mulai pagi ini ya Mas Evi ya. Mas Evi, ada yang menghadang kita. Itu. Padahal kita keliling nggak terlalu jauh ya Mas Evi ya. Oh, tempat ini teman-teman memang penuh dengan tantangan ya teman-teman ya. Luar biasa. Saya juga nggak tahu. Tapi kelihatannya dia itu baik loh Mas Evi. Karena badannya itu nggak hitam. Tapi dia kayak tua banget ya Mas Evi. Assalamualaikum. Selamat malam saya ucapkan menjelang pagi. Boleh saya bertanya, siapakah gerangan Tuhan? Malam saya dalam leluhur hendak Terus lantas, kenapa engkau menghadang saya? karena engkau telah membantu hidupku dengan kasihnya. Cucu yang mana? Ibu adalah istri dari Prabu Dana. Oh, yang kita satukan itu Mas Evi. Tapi kan dia itu sudah indeliverjiun, sudah wafat. Ibu mereka sudah wafat, tetapi jiwa sukma mereka masih menyatu, masih bisa Bentar. Engkau bilang engkau adalah leluhur. Terus kenapa engkau membiarkan ini semua terjadi? Kenapa engkau tidak membantu anak dan cucumu? Kenapa? jadi sebenarnya saya juga telah wafat. Saya adalah Sukma dan raga saya sudah menghilang dari alam ini. Oh, jadi engkau tidak bisa membantu karena engkau sudah tidak hidup lagi di dimensi ini. Ya, begitulah. Jadi, saya hanya bisa memberikan petunjuk dan makna-makna. Kau hanya bisa memberikan petunjuk dan makna-makna. Kenapa engkau tidak memberikan petunjuk dari awal kepada saya? Saya sebenarnya ada di samping, tentang kamu berada di sini. Namun, engkau tidak pernah menyadari keberadaanku di sini. Oh, jadi ibarat saya harus memiliki cincin kamu supaya saya bisa bertemu dengan kamu. Begitu kan? Namun, saya sekarang tidak menggunakan cincinmu dan saya tidak tahu kenapa kamu bisa ada di hadapanku.
Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bahkan ini sudah menjelang pagi, kenapa kamu baru muncul? Tidak waktu bersama istri, maaf, tidak waktu bersama anak dan Prabu Janaka waktu itu. Karena saya tidak mengganggu dengan kehadiran saya di sana. Saya hanya ingin mereka bahagia. Saya tidak mau mengganggu mereka. Itu adalah pertemuan pertama kali mereka sejak ratusan tahun. Oh, seperti itu. Baik. Yang jadi pertanyaan, kenapa engkau bisa saya lihat tanpa saya menggunakan apapun dari milik engkau? Dirimu terdapat jiwa besar pangeran. Jiwa pangeran yang telah mati ada di dalam dirimu. Mungkin dia menanamkan sesuatu ke dalam dirimu. Oke. Yang waktu itu ya Mas Evi ya, yang saya dapat keris ya? Ya. Oke, mungkin jiwanya ada pada saya. Oke. Namun kenapa waktu itu saya belum bisa melihatmu? Kenapa? Karena kamu belum resmi dari bagian kamu. Kamu dan jiwa yang menempel dalam dirimu itu hanya dijodohkan saja dari lahiriah. Saya nggak maksud dengan ini semua. Nggak ngerti dengan ini semua. Ingatlah, ketika kamu meneteskan darahmu di tubuhku. Maksudnya apa? Ya, itulah termasuk bagian dari kamu. Makanya kamu sekarang sudah bisa melihat saya. Malam ini pertama kali kamu melihat saya. Dan malam ini juga kamu berdiri di kami. Bentar. Saya masih nggak ini tentang ini semua. Maksudnya apa ini? Saya nggak peduli semua ini. Intinya ada pesan apa dari kamu untuk saya? Saya nggak mau ambil pusing masalah ini. Sesungguhnya saya datang menemui di waktu menjelang fajar ini karena saya hanya memberikan himbauan ketika sang Dewi diambil lagi oleh sang Raja Angkara Murka. Dewi akan mendapatkan siksaan karena Dewi sudah tidak suci lagi. Maksudnya? Maksudnya apa ini Mas Ebi? Maksudnya gimana? Darahmu akan teresap dalam diri sang Dewi. Itu yang menyebabkan Dewi tidak suci dan Raja Angkara Murka akan marah. Disitulah
Dewi akan dibunuh. Jadi, kau harus melindunginya. Kalau sampai Sang Dewi mati, dunia ini akan hancur dan Raja Angkara Murka akan masuk ke dimensi lain, mencari Dewi yang lain. Sejak kapan Raja Angkara Murka itu muncul? Sejak kelahiran putriku, dia mencintai putriku, namun putriku menolak. Putriku lebih mencintai Prabu Janaka. Karena tampilannya dia jelek kan, pantaslah putrimu tidak menyukainya. Tidak, dulu dia sangatlah tampan, dia sangat baik, namun dia bersekutu dengan sesuatu yang kami tidak ketahui. Dia berubah menjadi raja yang sangat kejam, raja yang mengendalikan sebagian umat kami. Oh, jadi Raja Angkara Murka itu dulunya baik Mas Evi. Karena cintanya ditolak, dia berubah. Mungkinkah dia penuh dendam, amarah? Ibunya nggak dapat, anaknya yang dicari. Sang Dewi yang dicari. Jadi saya nggak boleh pergi dari tempat ini agar saya bisa menjaga Sang Dewi. Makanya Sang Ratu bilang saya nggak boleh pergi. Saya harus menunggu di sini. Oh, seperti itu. Dan itulah maksud dari sang ratu. Oh, seperti itu. Oke, sekarang saya paham. Astagfirullah. Nyai Sari, ada apa gerangan kau menjumpai kami? Apakah Nyai Sari mengetahui dia? Iya, dia adalah sang leluhur. Dia Eyang. Oh. Apa benar Nyai Sari, dia itu berada di sampingku terus? Iya, dia berada di sampingmu. Lantas kenapa Nyai Sari datang ke sini? Kamu harus bersiap-siap karena pertempuran terakhirmu ada di tempat ini. Jadi, kamu tidak boleh jauh-jauh dari tempat ini. Kamu harus berusaha karena kamu tidak boleh mati sia-sia. Apakah pertempuran ini sangat berat? Ya, Raja Angkara Murka akan menggunakan tipu muslihatnya. Dia akan mengendalikan orang-orang yang pernah dikendalikan untuk membunuhmu karena dia tidak bisa membunuhmu sekarang. Kamu sekarang dalam perlindungan suamiku, namun kamu tidak bisa dilindungi oleh bangsa seperti kami.
Misalkan saya membunuhmu, kamu akan tetap terbunuh. Namun, dari bagian Raja Angkara Murka dan sekutunya, dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Oh, seperti itu. Iya, pantas ya Mas Evi ya. Saya bisa ditusuk oleh sang dewi, ya kan? Oh, seperti itu. Namun sang raja memegang kerisnya aja udah nggak bisa sekarang kan? Dia merasa kepanasan waktu itu kan Mas Evi ya? Bisakah kemunculan singgasana raja dipercepat? Tidak bisa. Kami pun tidak mengetahui kapan singgasananya akan keluar. Namun, ketika singgasananya akan keluar, segeralah kamu hancurkan singgasananya. Asalkan kamu bisa duduk di singgasana itu, kekuasaan Angkara Murka akan lenyap. Apakah seperti itu? Jika seperti itulah. Saya terima kasih atas informasi yang kalian berikan. Bahkan menjelang pagi pun, di saat saya sudah tidak bisa melihat kalian, saya diberi wangsit oleh kalian. Ternyata kalian itu sangat mendukung saya, membantu saya. Apakah saya juga nggak tahu apakah ini rencana kalian atau bagaimana? Saya juga nggak tahu. Namun saya yakin ini bukan rencana kalian. Karena apa? Karena sudah ada banyak. Ada berapa manusia ya Mas Evi yang kesini ya? Waktu kita dapat itu ya Mas Evi ya? Ada 4 apa ya Mas Evi ya? Ada 4. Iya, 4 manusia yang datang ke sini. Mereka semua meninggal di tengah jalan. Ya, dan alhamdulillah saya dan Mas Evi bisa ke sini dengan selamat. Ya, kenapa kalian tidak memberikan bantuan kepada mereka? Seperti kalian memberi bantuan kepada saya. Sebenarnya, kami sudah memberikan bantuan yang sama. Namun, cara berpikir mereka sangatlah berbeda dengan pemikiran kamu. Kamu selalu berpegang teguh dalam berurusan. Tidak bermain macam-macam dengan pikiran yang kamu. Bahkan mereka untuk menemui cucuku saja belum mampu. Kamulah satu-satunya manusia yang berhasil menemui cucuku langsung. Terima kasih atas. Baiklah. Semoga Tuhan memberkatimu.